Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Selamat Hari Paskah, amin. Saat ini hari yang luar biasa bagi semua orang Kristen merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 2000 lebih tahun yang lalu. Dan hari ini, saat ini, semua umat Tuhan sedang merayakan bersukacita karena dia mati, dia bangkit dan hidup selama-lamanya ada di takhta yang mulia. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Kita mohon kasih karunia anugerah Tuhan turun bagi kita semua. Kita mau merayakan dengan sukacita daripada Roh Kudus. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kami semua ada sebagaimana kami ada. Kami mau ingat kebaikan Tuhan. Kami mau ingat apa yang Tuhan kerjakan 2000 lebih tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus Engkau bangkit dari maut, mengalahkan maut dan hidup selama-lamanya. Hari ini ya Tuhan, kami ada semua di tempat kami masing-masing. Kami mau menyanyikan pujian, kami mau mengangkat penyembahan buat Tuhan. Syukur buat Tuhan, buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih untuk pengurapan Roh Kudus hari ini buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah, kami siap mengagungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau mulia Tuhan. Mulia. Sembah Raja mulia. Yesus, puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari sembah Tuhan, katakan mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia.
sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari musik bawa kita lebih lagi. Engkau mulia Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau Yesus yang diagungkan selama-lamanya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara kita, puji Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Dipuji, Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi. Mari katakan buat Tuhan. Haleluya Yesus. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Ya Yesus Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Mari Bapak Ibu ingat kebaikannya. Mari di saat-saat seperti ini, mari angkat pujian, penyembahan dari hati Bapak Ibu yang mengasihi, yang cinta akan Tuhan. Oleh karena ada kebangkitannya, maka tidak sia-sia ibadah kita, iman kita kepadanya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan Yesus yang layak, layak disembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Glory bagi-Mu Yesus. Syararabayaralabo Yesus Tuhan. Engkau berkuasa, kami bersukacita, umat-Mu bersorak-sorak, rayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Soraklah bagi Dia pujian, gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Mari tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yang sudah mengalahkan maut, ada di surga kekal selama-lamanya, memerintah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita yang mau memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Hari ini kita mau rayakan, kita mau katakan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Yes, kuasa mautlah dikalahkan oleh darah Anak Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari nyanyikan. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya.
pemenang-pemenang. Mari kita bersukacita, tepuk tangan buat Allah kita. Sebab Allah kita hidup. Yesus Kristus hidup selama-lamanya. Haleluya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Haleluya, haleluya. Yesusku hidup, hiduplah. Haleluya, haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya, haleluya. Yesusku sekali lagi hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Haleluya, haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya, haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hidup. Maka katakan, Yesusku hiduplah. Haleluya. Mari rayakan Dia dan tepuk tangan buat Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Serukan haleluya. Allah kita bangkit. Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Setuju katakan amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Wow. Haleluya. Mari saya mau ajak kita pagi ini terus bersukacita sama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya waktu Tuhan ada, Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Oh 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 oh. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari nyanyikan pujian ini, sama-sama katakan. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu,
serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Musik saja memuji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Wow. Tuhan kita Yesus Kristus hidup selama-lamanya. Ada masa depan, ada hari esok, ada keberuntungan, keberhasilan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Katakan haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, hebat. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan sama-sama haleluya, haleluya, amin, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Boleh sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Wow, Tuhan kita hidup selamanya, amin. Mari kita bersorak karena Tuhan. Kekuatan Tuhan, Tuhan berikan buat saudara dan saya. Sampai hari ini kita bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Setuju, katakan amin. Terima berkat Tuhan pagi ini di dalam nyanyian penyembahan. Mari nyanyikan, soraklah, 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 haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Sorak, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Shalom saudara,
Memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini hari Paskah. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus membebaskan saudara dan saya. Haleluya. Saya percaya ini awal dari sesuatu yang baik. Ini awal dari sesuatu yang dahsyat, yang kuat, yang hebat, yang akan Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Bilang sama-sama saya, Tuhan Yesus bangkit.
Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit dan hidup selamanya. Ada hari esok. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kita akan membaca Alkitab di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Ya, Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara, Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Pada waktu murid-murid datang ke kuburan, pagi-pagi benar ya, di hari pertama minggu itu, yaitu minggu pagi, minggu subuh, Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka mendapatkan kubur yang kosong, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita bangkit, hidup selamanya. Katakan sama-sama, Tuhan kita hidup, Tuhan kita bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Apa yang saudara tahu, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara dengar dari firman Tuhan terjadi. Hari ini seperti 2000 tahun yang lalu, kita kembali mengingat akan kebangkitan Kristus. Saudara, Alkitab bilang Tuhan Yesus bangkit. Setuju katakan amin, saudara. Setuju katakan yes. Mari kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 25. Apa yang dikatakan Tuhan tentang Yohanes pasal 11 ayat 25 ini? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, ini satu pengharapan yang pasti bagi saudara dan saya. Ini suatu kenyataan ya. Tuhan sudah buktikan bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, sebelum Tuhan Yesus mati, dikuburkan dan bangkit, firman ini sudah datang kepada murid-murid. Dikatakan, akulah, Tuhan katakan, kebangkitan dan hidup. Lalu dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, sekalipun ia sudah mati, Alkitab tulis dia akan hidup kembali. Haleluya, saya percaya, saudara dan saya hari ini yang percaya Yesus, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Setuju katakan amin, saudara. Lewat kebangkitan Kristus, saudara dan saya ada masa depan. Lewat kebangkitan Kristus, kita ada hari esok. Lewat kebangkitan Kristus, sakit penyakit disembuhkan. Lewat kebangkitan Kristus, kutuk sudah dihapus, dikalahkan. Lewat kebangkitan Kristus, kuasa iblis, setan, maut dikalahkan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari, saudaraku, kita percaya pegang firman Tuhan ini. Dan saya percaya kebangkitan Kristus hari ini, seperti 2000 tahun yang lalu, akan membawa dan sudah membawa kemenangan. Kemenangan buat saudara dan saya. Pengharapan buat saudara dan saya. Setuju katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pertanyaannya buat saudara dan saya seperti ini. Bagaimana kalau Kristus tidak bangkit? Ya. Bagaimana kalau Kristus tidak bangkit? Ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, kalau Kristus tidak bangkit, Alkitab tulis kita adalah orang yang paling malang di antara semua manusia. Dari segala manusia, kita adalah orang yang paling malang kalau Kristus tidak bangkit. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sanalah saudara dan saya satu kali kelak akan kembali ke sana, akan bersama-sama dengan Kristus yang ada di sorga. Setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, Kristus bangkit, Kristus hidup, Tuhan Yesus hidup selamanya. Yang kedua, bagaimana kalau Kristus atau Tuhan Yesus tidak bangkit? Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17, Bapak Ibu Saudara, dan jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, yang kedua, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan saudara dan saya. Sia-sialah apa yang kita percaya, saudara, kalau Kristus tidak bangkit. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya, kepercayaan kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena Kristus hidup. Bilang kanan kiri, Kristus hidup. Kepercayaan kita tidak sia-sia. Kristus hidup, kita bukan orang malang. Tapi kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Setuju? Katakan yes. Haleluya. Saudara, pagi ini melalui kebangkitan Kristus yang kita peringati, yang hari ini kita lihat dan hari ini kita dengar dari firman Tuhan, saya percaya ada masa depan, ada hari esok, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada hal-hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan. Mari pegang firman Tuhan ini, percayai firman Tuhan ini, sehingga saudara dan saya, kehidupan kita di selama tahun ini sampai bulan Desember, bahkan selamanya, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Setuju? Katakan amin, saudara. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara, mari firman Tuhan pagi ini membawa kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan memberitahukan bahwa tidak ada kata menyerah dalam hidup ini. Tidak ada alasan untuk Bapak Ibu Saudara putus asa. Tidak ada alasan untuk kita menyerah, sebab Kristus bangkit. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Setuju? Katakan yes. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami terus bersuka cita. Kami terus Tuhan menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau bangkit, Engkau hidup dari antara orang mati Tuhan. Engkau Tuhan sendiri yang membebaskan kami. Tuhan sendiri yang mengalahkan kuasa maut. Tuhan sendiri mengalahkan kuasa setan, iblis. Kami semua hidup berkemenangan. Kami hidup berkemenangan. Kami lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik. Katakan, saya sudah sembuh. Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saya yang sakit hari ini, saya percaya kuasa kebangkitan menyembuhkan saya. Saya percaya kuasa kebangkitan memulihkan hidupku, memulihkan pekerjaanku, memulihkan rumah tanggaku, memulihkan suami, memulihkan istri, anak-anak, hubungan keluarga, keuangan kami dipulihkan oleh Tuhan, oleh kuasa kebangkitan Kristus yang aku percayai. Terima kasih banyak Bapa. Ini hidupku dan aku terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Katakan sama-sama, haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
adalah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Katakan kanan kiri, saya lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus memerintah selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diberikan hari ini kesempatan untuk memberikan persembahan di ibadah Jumat Agung ini, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan yang terbaik, ya, persembahan yang harum, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kalau kami ada di Jumat Agung, Tuhan. Tahun ini, tahun 2022, Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami beribadah di dalam nama Yesus. Pagi ini Tuhan, kami bersuka cita, Kristus Yesus bangkit, hidup selamanya, memerintah di sorga sampai selamanya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami berdoa pagi ini untuk memberikan persembahan. Tuhan, apa yang akan kami beri hari ini, apa yang ada di tangan kami, Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkenan. Persembahan terbaikku Tuhan, persembahan yang harum. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Berkati persembahan kami hari ini Tuhan. Persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama mari katakan amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi ini sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa bagi pemimpin, kita berdoa bagi keluarga kita, ya, kita berdoa bagi suami, berdoa bagi istri, anak-anak, pekerjaan, usaha, pelayanan. Mari angkat tangan saudara, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami berdoa Tuhan, kami bawa kepadamu gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin dan keluarga. Begitu juga Tuhan dengan Pak Weliar, Ibu Molin dan keluarga, Pak Edi, Ibu Oli dan anak-anak di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menolong dan memberkati kami semua. Tuhan, terima kasih untuk pemerintahan bangsa kami. Semua kami yang ada, yang beribadah pagi ini, keluarga-keluarga, jemaat yang beribadah pagi ini. Kami percaya Tuhan sudah menguatkan hati kami, membesarkan hati kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, dan pagi ini kami akan terima berkat darimu Tuhan. Mari angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama setuju, mari kita katakan amin. Shalom.